Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Suciadewi dari Universitas Insan Pembangunan Indonesia, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dengan NPM 20248040095. Dalam video ini, saya mau menjelaskan dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Mas Duki Asbari selaku dosen pembimbing Bahasa Indonesia semester 2. Selamat menyaksikan. Dalam video ini, saya terinspirasi dari Reels Instagram akun Berdikari Book yang mewawancarai psikolog Intan Erlita yang membahas seputar gadget, emosi, dan anak zaman sekarang. Coba kalian pikir, anak zaman sekarang itu pinter-pinter banget. Cepet banget buat nyerap infonya. Terus mereka juga udah ngerti teknologi dari umur 3 tahun. Tapi makin kesini, makin banyak banget anak-anak yang suka tantrum. Susah banget buat diajak ngobrol sama orang tuanya, bahkan sampai berani melawan orang tuanya. Mungkin jawabannya ada di balik layar gadget mereka. Psikolog Intan Erlita pernah bilang, semakin sering anak bermain gadget, semakin lemah kendali atas hati dan emosinya. Gak cuma jadi gampang tantrum, tapi juga bisa sampai berani melawan. Bahkan mencari kesenangan lewat hal-hal yang instan dan ekstrim kayak judi online. Ini nyata banget teman-teman. Kenapa? Karena ketika gadget jadi pelarian, anak-anak belajar bahwa rasa bosan, marah, atau sedih itu cuma tinggal di skip-skip aja. Tinggal buka layar, scroll TikTok, scroll Instagram, tapi emosinya gak pernah diproses. Secara neurologis, otak anak itu berkembang dari yang namanya reward system. Kalau otaknya terus-terusan mendapat hadiah yang cepat, kayak menang game, atau nonton video lucu, atau dapat like dari media sosialnya yang ia punya, ia jadi terbiasa nyari dopamin instan. Tapi di dunia nyata gak ada tuh yang instan kayak gitu. Gak semua hal bisa cepat. Maka ketika harus belajar sabar, anak-anak harus ikut aturan atau dikritik, anak-anak jadi mudah frustasi. Dan ini juga bukan sepenuhnya salah anak. Ini juga ada salah dari orang tuanya. Kadang orang tua tanpa sadar itu menyerahkan gadget sebagai pengganti pengasuhan. Anak rewel dikasih gadget, anak gak mau makan dikasih YouTube. Padahal mereka tuh gak butuh layar gadget, mereka butuh kehadiran orang tua. Kita percaya bahwa zaman akan semakin begitu, tapi masa depan tetap butuh manusia yang bisa mengendalikan dirinya, bukan dikendalikan dengan layar. Dan itu kita mulai dan kita bentuk dari hari ini. Gadget itu kayak pisau, bisa bantu tapi bisa nyakitin. Tugas kita bukan melarang, tapi membimbing mereka dengan baik, supaya anak-anak kita tumbuh, bukan cuma dengan pengetahuan, tapi juga dengan hati yang kuat. Terus, apa sih yang bisa kita lakuin sebagai orang dewasa? Mulai dari sini. Yang pertama, buat jadwal waktu layar yang jelas dan konsisten. Yang kedua, ajak anak eksplor kegiatan yang butuh proses, kayak menggambar, memasak, main tanah, atau yang biasa kita sering sebut dengan sensory play, atau bahkan ngobrol biasa pun bisa. Yang ketiga, validasi emosinya. Ketika mereka marah, sedih, atau takut, ditemani, bukan dialihkan dengan layar lagi.